Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiptiah, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 5 kelompok 3 BPSDMD Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas. Di sini terdapat beberapa langkah yang saya lakukan untuk menganalisis masalah tersebut, yaitu mengidentifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi, menemukan isu dengan metode USG, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone, alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT, dan membuat tabel alternatif pemecahan isu. Ada 3 isu yang saya angkat mengenai efektivitas kinerja di tempat saya. Yang pertama, belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien, belum optimalnya program K3 kategori B3 pada laboratorium, belum optimalnya pengisian data pasien yang kurang lengkap untuk pemeriksaan BTA. Untuk menganalisis isu tersebut, saya menggunakan metode USG. Secara singkat akan saya jelaskan. Urgensi, seberapa mendesak isu tersebut sehingga dicarikan solusinya. Seriousness, seberapa serius atau pentingnya isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang muncul apabila isu tersebut tidak dicarikan solusinya. Grow, seberapa besar kemungkinan isu itu menjadi berkembang dan semakin buruk. Untuk menemukan isu menggunakan metode USG, saya membuat tabel sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien dengan nilai urgensi 3, seriousness 3, grow 3, dengan total 9. Dan yang kedua, belum optimalnya program kategori B3 pada laboratorium dengan nilai urgensi 4, seriousness 5, grow 4, dengan total 13. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengisian data pasien yang kurang lengkap untuk pemeriksaan BTA, urgensi 4, seriousness 4, grow 3, dengan total 11. Sehingga belum optimalnya program kategori B3 pada laboratorium dengan nilai tertinggi, sehingga menjadi prioritas pertama. Masalah tersebut dapat kita bedah apa penyebabnya menggunakan metode Fishbone yang berdasarkan pada metode tidak ada daftar regen B3, tidak adanya pemisahan regen kategori B3 dengan regen bukan kategori B3, sistem, tidak ada poster tentang penanganan pertama jika terpapar bahan berbahaya dan beracun, tidak ada stiker simbol B3 pada regen, dan people, petugas kurang mengetahui cara pengelolaan bahan kimia atau regen yang benar, sehingga menimbulkan bahaya atau risiko terhadap petugas yang berada di dalam laboratorium maupun lingkungan sekitarnya. Berdasarkan masalah dan penyebab tersebut, kita dapat mencarikan solusinya dengan metode SWOT. Apa metode SWOT itu? Yaitu strength, kekuatan yang kita miliki, weakness, kelemahan yang dimiliki, opportunities, peluang atau kesempatan yang kita punya, dan threats, tantangan yang kita hadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, saya telah menganalisis, yaitu strength, mengoptimalkan program K3 dengan melakukan pemberian label pada regen laboratorium yang termasuk kategori B3, weakness, kurangnya kesadaran petugas akan bahaya regen laboratorium yang termasuk kategori B3,
opportunities, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja terhadap petugas laboratorium, dan threat, terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium akibat penanganan regen laboratorium yang kurang tepat. Alternatif penyelesaian masalahnya yang pertama, memisahkan regen yang termasuk dan tidak termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun dengan tahapan menyimpan regen secara terpisah sesuai dengan kategori masing-masing. Dengan hasil adanya pemisahan regen kategori B3 dengan regen bukan kategori B3. Yang kedua, melakukan pemberian ciri khusus atau pelabelan B3 pada regen yang termasuk kategori B3 dengan tahapan memberi label stiker yang sesuai jenis bahaya regen pada botol regen dengan hasil terlabernya botol-botol regen kategori B3 sesuai dengan jenis bahaya regen. Dan yang ketiga, membuat poster penanganan pertama jika terpajan B3 dengan tahapan mencari informasi tentang tata cara penanganan pertama B3 melalui internet dan menempelkan poster di dinding laboratorium dengan hasil petugas mengetahui tata cara penanganan pertama jika terpajan regen B3. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.